Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam materi transformasi fungsi kelas 12, yaitu rotasi. Di sini kita akan mempelajari pengertian dari rotasi, bagaimana menentukan hasil perputaran sebuah titik atau kurva, serta cara menggunakan matriks transformasi untuk menghitungnya. Lalu, siapkan catatan kalian karena kita akan belajar langkah demi langkah mulai dari konsep dasar, contoh soal, hingga penyelesaian yang tepat. Yuk kita mulai! Apa itu rotasi? Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus tahu apa itu rotasi terlebih dahulu. Nah, rotasi adalah transformasi perputaran, di mana objek yang diputar dapat berupa fungsi atau kurva. Dalam materi ini, kita akan fokus pada rotasi dengan pusat di titik 0,0. Sudut rotasi biasanya diukur searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Misalnya 90 derajat, 180 derajat, atau 270 derajat. Materi yang kita bahas pada rotasi yang pertama adalah rotasi sebesar 90 derajat terhadap titik atau kurva dengan pusat di 0,0 berlawanan dengan arah jarum jam. Titik A, titik yang berkoordinat 2,4 yang akan kita rotasikan dengan pusatnya 0,0 dengan sudut 90 derajat sehingga muncullah suatu bayangan dari A yang kita sebut sebagai aksen A dengan berkoordinat min 4,2 dari 2,4 berubah menjadi min 4,2. Secara umum, jika A berkoordinat X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat, maka A aksen sama dengan min Y, X. A 2,4 dirotasikan dengan sudut pusat 90 derajat, maka A aksennya adalah min 4,2. Adapun matriks transformasinya menggunakan cos min sin, sin cos. Nah, nantinya alfa ini akan kita ganti dengan 90 derajat, sehingga matriks transformasinya adalah 0, min 1, 1, 0. Untuk mencari bayangan dari A, yaitu A aksen, dengan menggunakan matriks transformasinya, caranya adalah matriks transformasi dikalikan dengan titik asal yaitu A, sehingga bayangan yang terbentuk adalah min 4,2. Rotasi pusat 0,0 dengan sudut 180 derajat. Selanjutnya kita akan membahas rotasi sebesar 180 derajat terhadap titik atau kurva dengan pusat 0,0. Titik B, titik yang berkoordinat 3,5 yang akan kita rotasikan dengan pusatnya 0,0 dengan sudut 180 derajat, sehingga muncullah suatu bayangan B yang kita sebut sebagai B aksen dengan berkoordinat min 3, min 5. Secara umum, jika B berkoordinat X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan sudut 180 derajat, maka B aksen sama dengan min X, min Y. B 3,5 dirotasikan dengan sudut putar 180 derajat, maka B aksennya min 3, min 5. Adapun matriks transformasinya menggunakan COS, min sin, sin COS. Alfa ini kita ganti dengan 180 derajat sehingga matriks transformasinya adalah min 1, 0, 0, min 1. Untuk mencari bayangan dari B yaitu B aksen dengan menggunakan matriks transformasinya, caranya adalah matriks transformasinya dikalikan dengan titik asal yaitu B, perkalian antara matriks baris dikali kolom sehingga akhirnya menghasilkan min 3, min 5. Bayangan garis 3Y tambah 2X sama dengan 5 yang dirotasikan terhadap pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal di atas. Bayangan garis 3Y tambah 2X sama dengan 5 dirotasikan terhadap pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Ingat, matriks transformasi cos min sin, sin cos. Alfanya kita ganti dengan 90 derajat, yaitu 0, min 1,10. Sehingga X aksen dan Y aksen sama dengan matriks transformasi dikalikan dengan XY.
X aksen sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan X. Artinya Y sama dengan min X aksen dan X sama dengan Y aksen. Langkah berikutnya, persamaan ini kita masukkan ke dalam persamaan garis, sehingga kesimpulannya adalah bayangan garis 3Y tambah 2X sama dengan 5 yang dirotasikan terhadap pusat 0,0 sebesar 90 derajat adalah 3X min 2Y sama dengan min 5. Jadi, dari pembahasan tadi kita sudah belajar bahwa rotasi adalah transformasi yang memutar titik atau objek di sekitar pusat tertentu tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Khusus untuk rotasi dengan pusat di 0,0, kita sudah melihat bagaimana aturan perubahan koordinat dan penggunaan matriks dapat membantu menghitung hasilnya, baik untuk titik maupun persamaan garis. Ingat, kuncinya ada pada memahami arah rotasi, besar sudut, dan rumus transformasinya. Semakin sering berlatih, maka akan semakin cepat kita bisa mengerjakannya, bahkan untuk soal yang lebih kompleks. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak.